Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety di tanah air, pada momen-momen di awal tahun ini kita sedang mendapatkan banyak ujian ya. Di berbagai daerah di tanah air ada yang mendapatkan ujian banjir, gempa bumi ya, gunung berapi meletus. Nah, tentunya ini perlu kita waspadai ya, sebagai ikhtiar untuk mengantisipasinya supaya kita lebih sigap lagi dalam hal menghadapi situasinya. Memang ini sulit ya, tetapi kita wajib berikhtiar dan berdoa supaya diberikan jalan keluar dan segera keluar dari masalah bencana ini. Dalam obsesi kali ini, saya ingin menyampaikan himbauan mandiri supaya kita selalu dalam kondisi siap siaga jika bencana datang di waktu yang tidak terduga, baik tengah malam ataupun dini hari. Beberapa hal untuk siaga bencana yang bisa kita lakukan antara lain yang pertama, tidurlah berpakaian yang lengkap ya, jangan hanya memakai sarung ya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Nah, siapkan pakaian secukupnya untuk 3 hari yang mudah dipakai saat darurat dan tidak ribet. Ini akan mempermudah kita untuk mempercepat waktu evakuasi ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, dari sudut pandang alat bantu komunikasi, khususnya saat ini sudah marak dan hampir semua orang menggunakan, yaitu handphone, maka baterainya upayakan selalu terisi cukup, minimalnya 80%. Ya, kalau mau lebih aman lagi, siapkan power bank untuk antisipasi apabila kita berpindah menuju ke tempat evakuasi yang aman tetapi masih bisa memiliki baterai yang cukup untuk berkomunikasi. Yang ketiga, janganlah mengunci pintu kamar sementara ini saat tidur ya, berlaku juga untuk di kamar anak-anak. Hal ini bertujuan supaya gampang membuka apabila harus membangunkannya dan segera menuju ke tempat evakuasi. Yang keempat, ini kaitannya dengan kebiasaan menggunakan gadget ya, jangan sampai ya kita tidur memakai gadget, jangan sampai ya kita tidur menggunakan handset. Ini akan membuat kita tidak bisa mendengar saat ada informasi apabila dalam situasi emergensi. Yang kelima, handphone, laptop, jam tangan, dompet atau barang berharga yang lainnya letakkan di tempat yang dapat segera dan mudah diambil untuk evakuasi. Mengingat ini adalah salah satu dokumen penting ataupun juga barang penting untuk rutinitas keseharian kita. Yang keenam, untuk mempermudah akses menuju ke tempat emergensi, maka parkirlah mobil dan motor selalu menghadap keluar supaya kita tidak mengalami kesulitan saat reposisi untuk menuju ke tempat evakuasi. Terkadang kalau kita mundur, adanya keterbatasan pandangan dan lalu lalang yang hampir bersamaan, inilah yang akan membuat kita lebih lama untuk menuju ke tempat evakuasi. Yang ketujuh, simpanlah kunci motor, kunci mobil, dan rumah di satu tempat yang mudah diambil dan letakkan satu arah pada jalur pintu keluar. Yang kedelapan, siapkanlah pakaian yang cukup antara rentang waktu 2-3 hari, dilipat rapi ya. Kemudian simpan di dekat arah pintu keluar. Bisa juga kita siapkan di dalam mobil kita. Yang kesembilan, siapkan tools darurat seperti lampu senter, peluit, handphone ya, atau penanda darurat yang lain di dekat tempat tidur kita yang bisa mudah kita jangkau. Yang ke-10,
Pastikan ya di nomor handphone Anda tersimpan nomor-nomor emergensi yang bisa dihubungi seperti pos darurat bencana, BNPB, atau fasilitas bantuan darurat yang lain untuk bisa berkomunikasi jika sewaktu-waktu kita perlukan. Yang terakhir, jangan lupa sebelum tidur selalu berdoa memohon perlindungan dan keselamatan dari semua mara bahaya kepada Allah SWT. Biasakan mulai hari ini siap siaga selalu kita tanamkan kepada keluarga kita yang berada di daerah rawan bencana, sebagai contoh di Sulawesi, di Sumedang, Kalimantan, ya, di Jawa Timur. Nah, kami berdoa kita semuanya semoga diberikan perlindungan dari Allah SWT dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk antisipasi dalam keadaan darurat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.